Mungkin baru saja kamu menyerah pada sebuah pikiran yang mencengkeram hatimu. Mungkin bahumu telah runtuh dan kamu terperosok dalam keputusasaan. Mungkin dalam hatimu kamu berbisik bahwa segalanya telah berakhir, bahwa tak ada yang mendengarmu. Mungkin kamu telah meyakinkan dirimu sendiri bahwa kamu berjalan sendirian di jalan ini dan betapapun kerasnya kamu berusaha, tidak ada yang akan berubah. Saat kamu menatap layar ini dengan beban berat di bahumu dan pikiran-pikiran lelah di benakmu, kamu mengira semua ini adalah kebetulan. Namun, kamu keliru. Syekhul Akbar Ibnu Arabi, sang maestro agung kebenaran, berkata, tidak ada sesuatu pun di alam ini yang tanpa tujuan, dan setiap zarah adalah bagian dari tatanan ilahi yang agung, dari harmoni yang luar biasa. Bahkan, sehelai daun pun tidak jatuh ke tanah tanpa izinannya. Maka, sentuhan jarimu pada video ini, pertemuan matamu dengan baris-baris ini, dan berhentinya hatimu tepat di sini, pada detik ini, bukanlah kebetulan. Ini bukan sekadar rasa ingin tahu. Ini bukan dorongan sesaat. Ini adalah tajalli dari Ar-Rahman, sebuah tarikan ilahi. Ini adalah undangan lembut yang dibisikkannya ke dalam hatimu. Sang Pencipta mengarahkan hatimu. Dia menarikmu tepat ke sini, ke dalam momen ini, agar kamu melihat apa yang perlu kamu lihat, mendengar apa yang perlu kamu dengar. Di tengah segala kebisingan, pikiran-pikiran lelah, badai yang berkecamuk di benakmu, dan pertempuran-pertempuran sunyi itu, andai kamu tahu betapa dekatnya Dia yang lebih dekat dari urat lehermu, niscaya kamu akan terpana. Namun hari ini, akhirnya kamu mendengarkan suara itu. Kamu membuka hatimu pada bimbingan ilahi yang tampak sederhana, namun memiliki bobot yang abadi. Kamu tidak datang ke sini secara kebetulan, wahai musafir. Pertemuan ini telah tertulis di Lauh Mahfuz, bahkan sebelum kamu menjejakkan kaki di alam ini. Kamu tidak mendengar kata-kata ini secara tidak sengaja. Momen ini adalah momen yang telah dimeteraikan dengan namamu di kubah langit. Yang membawamu ke sini adalah kekuatan agung yang membolak-balikan hati. Maka sekarang, dengarkanlah dengan segenap keberadaanmu. Jangan biarkan apapun, tidak ada kesibukan duniawi apapun, merampas waktu yang ada di hadapanmu ini. Sebab apa yang akan kamu dengar bukanlah penghiburan biasa atau inspirasi sesaat yang akan berlalu. Ini adalah angin kebenaran yang berhembus dari alam ruh ke zamanmu saat ini. Dari yang tak terlihat ke yang terlihat. Ini adalah seruan yang menuangkan air kehidupan ke tanah, yang dikira mati, yang menaburkan benih harapan di tempat yang dikira hanya tersisa abu. Hanya dengan membuka hatimu saat ini, hanya dengan menyerahkan jiwamu pada kebenaran ini, sudah cukup untuk mengguncang pintu-pintu yang terkunci di alam spiritual. Yang tidur pun terbangun, yang tertutup pun terbuka. Apapun yang kamu kira telah terlupakan, kini disebutkan kembali untukmu di hadapan Allah. Apa yang kamu dengar ini bukanlah pengalihan, melainkan sebuah tanda ilahi. Kita kini memahami dengan hikmah lingkaran-lingkaran yang selama bertahun-tahun tak bisa kamu keluar darinya. Pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab dan kesedihan mendalam yang menundukkan kepalamu. Kata-kata ini hadir di hatimu untuk menunjukkan bahwa kamu tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dilupakan, dan bahwa setiap benih kebaikan yang kamu tanam berdiri hidup-hidup di hadapan keagungan ilahi. Dia tahu apa yang telah kamu alami, api-api apa yang telah kamu lewati, bagaimana kamu menangis di sudut-sudut yang tidak dilihat siapapun. Dia tahu hari-hari ketika kamu berkata, "Aku sudah tidak tahan lagi, kekuatanku habis." Namun tetap memikul harapan di pundakmu dan melanjutkan perjalanan bersama fajar pertama. Doa-doa yang kamu panjatkan dengan hati yang lelah,
helaan napas yang tidak didengar siapapun. Dia mendengarnya. Saat kamu berkata, "Tidak ada yang memahamiku," Dia mencatat setiap usahamu, setiap kesabaranmu dalam catatan-catatan suci di sisinya. Dan hari ini sebuah pintu terbuka untuk mengeluarkanmu dari tanah gersang itu, dari musim-musim kering itu. Sudah lama kamu merasakan bahwa sesuatu tersumbat dalam hidupmu. Betapapun kerasnya kamu berusaha, kamu tidak bisa melangkah maju selangkah pun. Kamu telah bersungguh-sungguh, kamu telah berdoa, kamu tidak menyimpang dari jalan yang kamu yakini benar. Kamu telah melakukan yang terbaik, namun hadiah yang kamu nantikan tak kunjung tiba. Kamu menyaksikan orang lain meraih, orang lain maju, orang lain bersuka cita. Dan di malam-malam kelam itu, kamu berbisik pada dirimu sendiri. Lalu bagaimana denganku? Apakah aku terlupakan? Ibnu Arabi mengingatkan kita, timbangan Allah tidak pernah salah. Dan Dia tidak pernah menyia-nyiakan satu doa pun. Dia adalah pemilik keadilan dan kasih sayang. Tidak ada yang kamu lakukan, tidak ada air mata yang kamu tumpahkan, tidak ada ketidakadilan yang kamu telan yang sia-sia. Setiap benih telah dihitung, setiap air matamu telah terkumpul di mata air rahmat. Bagianmu mungkin tampak terlambat, namun ia tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktunya, momen sempurnanya. Hari ini, kata-kata ini hadir di hatimu untuk memberi kabar gembira bahwa penantianmu telah berubah bentuk, bahwa kamu memasuki musim di mana kesabaranmu mulai berbunga. Hari ini adalah hari di mana janji itu berubah menjadi tindakan, di mana semua dinding tak terlihat yang menghalangi hadiahmu yang indah itu diruntuhkan. Jangan lewatkan kebenaran-kebenaran ini tanpa merenungkannya. Ini adalah kesempatan yang dimeteraikan dengan hikmah, yang dipersembahkan agar simpul-simpulmu terurai. Rahmat ilahi sedang bermanifestasi untukmu. Awan rahmat sedang mengumpul di atas atmosfer spiritualmu. Jika kamu percaya dan melihat dengan mata hatimu, kamu akan menyaksikannya. Jika kamu mencabut keraguan itu dari hatimu, kamu akan mengalami awal dari anugerah yang menerangi dunia hatimu dan membuka batas-batas pemahamanmu untuk kebaikan-kebaikan. Sebab Dia adalah yang memperbarui segalanya, yang mengembalikan yang hilang, yang mengadakan yang tidak ada, yang berkata, "Jadilah, maka jadilah." Sebuah pintu terbuka untukmu untuk merasakan kelapangan yang hanya diimpikan orang lain. Nasib ini disebutkan dengan namamu. Apa yang akan terjadi sebentar lagi bukanlah sesuatu yang biasa dan alami, melainkan sepenuhnya merupakan manifestasi dari anugerah ilahi. Kamu tidak sedang mendengar penghiburan biasa. Kamu sedang mendengar kasih Allah kepada hatimu, kasih sayangnya, dan takdir ilahi yang sempurna yang telah Dia siapkan untukmu. Apapun yang kamu kira jauh, mustahil, sudah terlambat, atau telah dibatalkan karena kesalahan-kesalahan masa lalumu. Ketahuilah bahwa mereka disimpan untukmu di perbendaharaan ilahi, terjaga tanpa tersentuh. Waktu yang telah ditetapkan itu telah tiba. Ingatlah hari-hari ketika jiwamu hancur, berkeping-keping, ketika kamu tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Di saat-saat ketika kamu mematikan lampu dan menangis dalam kegelapan, ketika imanmu tergantung pada benang tipis, Dia selalu ada di sana. Ketika kamu kira suaramu tidak menjangkau langit, setiap eranganmu sesungguhnya mengguncang arasi. Apapun yang tidak kamu nantikan, yang telah kamu putuskan harapannya, yang kamu katakan sudah terlambat bagiku, semuanya kini ditetapkan kembali bagi dirimu, untuk membuatmu lega dan memberimu kabar gembira. Lingkaran kesulitan dan kekurangan kini sedang diputus. Atas hidupmu sedang dicurahkan sebuah karunia luar biasa, rezeki yang jauh melampaui imajinasi manusia.
dan sebuah periode waktu di mana anugerah-anugerah ilahi akan bermanifestasi demi kebaikanmu. Apa yang akan datang ini tidak bisa kamu pahami dengan logika duniawi, sebab ini adalah jawaban yang datang dari perbendaharaan ilahi. Kamu akan melihat tanda-tanda. Dengarkanlah dengan sangat saksama. Mungkin di saat yang tidak kamu duga, akan ada berita yang mengetuk pintumu, sebuah panggilan, sebuah pintu baru yang masuk ke dalam hidupmu. Itulah percikan pertama bagimu. Kamu akan menyebutnya kebetulan, namun semuanya adalah sulaman dari seni ilahi yang halus itu. Pintu-pintu akan terbuka dengan sendirinya. Orang-orang yang tidak kamu duga akan mengingatmu. Solusi-solusi yang tidak terduga, peluang-peluang yang tidak kamu rencanakan akan terbentang di hadapanmu. Dan ketika itu terjadi, dengan kedamaian mendalam di dalam dirimu, kamu akan tahu bahwa yang melakukan ini bukan sekadar usahamu sendiri, melainkan anugerah dari Rabb semesta alam kepadamu. Kamu tidak perlu memaksa apapun, tidak perlu mendobrak pintu manapun. Ketika Dia membuka, tidak ada yang bisa menutup. Ketika Dia mengirim, tidak ada yang bisa menghalangi. Hanya jagalah hatimu tetap tenang. Berdirilah teguh dan bersyukurlah. Sebab yang tidak terduga sedang mengalir ke dalam hidupmu dari yang tak terlihat menuju yang terlihat. Bagaikan sungai cahaya, banyak orang telah menyerah atasmu. Mereka mengira waktumu telah berlalu, bahwa kamu kini terkutuk untuk dilupakan di suatu sudut. Bahkan sebagian berbisik satu sama lain bahwa kisahmu hanyalah kisah kegagalan. Namun ada rahasia yang tidak mereka ketahui. Penatakdir yang menulis kisahmu belum meletakkan titik terakhirnya. Allah tidak pernah mengakhiri kisah hambanya yang berlindung kepadanya dengan kekalahan. Jika kamu masih bernapas, berarti belum selesai. Dan percayalah, ini bukan akhir dari kehancuran. Ini adalah kebangkitan. Ini akan menjadi akhir yang penuh kemuliaan. Mereka yang mengejekmu, yang meremehkanmu, akan menjadi saksi. Namun ini bukan untuk memuaskan nafsumu, melainkan untuk menunjukkan kepada seluruh alam betapa besarnya kekuasaan Allah melalui hidupmu. Ibnu Arabi berkata, ketundukan seorang hamba adalah cermin paling sempurna bagi manifestasi kekuasaan Allah. Meski sekarang kamu tidak melihat apapun, benih itu telah retak di dalam tanah dan sedang berkecambah. Hambatan-hambatan lama yang memblokir jalanmu, ikatan-ikatan tak terlihat yang menarikmu ke belakang, satu persatu sedang terurai. Orang-orang yang tepat, waktu-waktu yang tepat, dan peluang-peluang yang tepat bagimu sedang tersusun demi kebaikanmu dalam tatanan ilahi. Dalam hakikatnya, kamu tidak terlupakan. Kamu mungkin merasa tidak utuh dan kurang, namun Dia adalah pelengkapmu. Tempat yang kamu lihat sebagai kekosongan dan kekurangan adalah panggung sempurna yang telah Allah siapkan untuk menampilkan kekayaannya sendiri. Jangan pernah melepaskan kedamaian batin itu ke lapangan yang dijanjikan kepadamu. Betapapun banyak waktu yang telah berlalu, betapapun sering kamu jatuh, betapapun sering kamu merasa tersudut, janji ini tidak bergantung pada kesempurnaanmu, melainkan pada kasih sayangnya. Dan Dia tidak pernah menarik kembali kasih sayangnya. Nafsumu dan bisikan-bisikan telah berusaha meyakinkanmu bahwa kamu tidak lagi layak untuk hari-hari indah itu. Hari ini kita mengakhiri suara-suara menyesatkan itu. Suara-suara itu sejak awal adalah kebohongan. Alihkan matamu dari reruntuhan masa lalu. Berhenti berpegang pada derita yang telah kamu alami, yang akan datang jauh lebih besar, jauh lebih agung dari segalanya yang telah hilang. Bisikan berulang kali ke dalam hatimu yang tidak terduga sedang dalam perjalanan. Jangan turunkan tanganmu.
Buanglah beban di jiwamu, sebab atmosfer telah berubah. Terlepas dari perasaan-perasaanmu yang lelah, rahmat ilahi telah bergerak untukmu. Apa yang telah ditetapkan untukmu di lauh mahfuz tidak perlu kamu paksakan dengan nafsu egois. Nasib yang dipersiapkan untukmu tidak bergantung pada persetujuan manusia maupun kekuatan fisikmu. Ketika kehendak ilahi bermanifestasi, tidak ada kekuatan di bumi dan langit yang dapat menghalangi manifestasi itu. Saat kamu kira segalanya diam tak bergerak, hari-hari abu-abu berulang tanpa henti. Sesungguhnya di dalam kegelapan itu, di dalam keheningan itu, fondasi dari sebuah bangunan yang luar biasa sedang diletakkan. Yang ilahi bekerja dengan diam, anugerah-anugerah dan karamah. Karamah ilahi terbesar di dunia terjadi tanpa kebisingan. Sementara orang lain tertidur, sementara kamu bergumul dengan keraguan dalam dirimu, tatanan ilahi itu sedang bekerja demi kebaikanmu. Banyak hal yang tidak kamu pahami. Di lubuk hatimu yang paling dalam, mungkin masih ada luka yang berdarah. Mungkin ada keputusan-keputusan yang kamu kira telah menjauhkanmu dari ridhonya. Namun ketahuilah, dia tidak berpaling darimu karena kesandunganmu. Dia tidak menarik kembali kasihnya karena kelemahanmu. Di tempat di mana kesalahanmu bertambah banyak, karunia dan rahmatnya justru semakin meluap. Ketika manusia menghakimimu dan menyudutkanmu, dia menutupimu. Ketika kamu tak berdaya, dia menjadi perisaimu. Di tepi jurang, di mana kamu kira segalanya telah berakhir, dia menangkap dan menarikmu kembali. Sementara kamu bergelombang seperti laut, kadang bergelora, kadang tenang, pandangan kasih sayangnya kepadamu tidak pernah berubah. Seringkali kamu merasa berada di tanah yang tandus dan kering itu. Betapapun yang kamu tanam, seolah tak ada yang akan tumbuh. Namun di tengah keheningan itu, Kiraman Katibin mencatat bagaimana kamu bertahan. Langkah-langkah kecil yang kamu ambil dengan iman meski tidak melihat hasilnya. Ketaatanmu, kepasrahanmu, kesabaranmu tidak pernah diabaikan. Mereka ditaburkan bukan sesuai waktumu, melainkan sesuai waktu kalender ilahi. Dan kini tiba saatnya benih-benih lama itu memberikan buah yang segar dan baru. Jangan bertanya mengapa ini begitu lama tertunda. Cukup ketahuilah bahwa ini bukan keterlupaan. Ini adalah perlindungan. Jika pintu itu terbuka lebih awal, jika nikmat itu diberikan kepadamu lebih awal, kekuatanmu untuk menanggungnya, kematanganmu untuk mengelolanya belum terbentuk. Memberikan beban itu kepadamu sebelum kamu memiliki kedalaman spiritual untuk menanggung karunia yang datang. Bukanlah kasih sayang, melainkan penyiksaan bagimu. Tujuan yang telah disiapkan untukmu begitu besar, sehingga tidak boleh dibangun di atas fondasi yang lemah. Periode baru yang kamu masuki ini juga membawa percepatan yang luar biasa, yang tampak jauh semakin mendekat dengan cepat. Hari-hari menyesakkan yang berulang tanpa makna itu memberi jalan pada musim semi yang sepenuhnya baru. Apapun yang mengering akan mulai berbunga. Waktu yang hilang dikembalikan dengan penuh berkah. Apa yang diambil darimu kembali kepadamu berlipat ganda dengan karunia ilahi. Kamu akan menemukan skenario-skenario yang tidak pernah terlintas di benakmu, yang melampaui imajinasimu. Namun, semuanya akan menjadi jawaban nyata dari doa-doa yang kamu panjatkan selama bertahun-tahun. Kamu akan tahu bahwa keindahan-keindahan mengejutkan yang muncul di hadapanmu tanpa kamu inginkan, sesungguhnya dikirimkan khusus untukmu. Sebab tidak ada yang lain selain Dia yang tahu bahasa jiwamu, makna dari isak tangismu yang sunyi. Hanya Dia yang tahu dari mana hatimu patah dan akan memberikan kesembuhan tepat dari sana.
Pintu-pintu yang tertutup di wajahmu bukanlah hukuman, melainkan pengarahan. Yang menghalangimu dari jalan itu bukan kejahatan, melainkan kasih sayang yang tiada bandingnya. Dia melihat jalan yang ujungnya menuju jurang yang tidak bisa kamu lihat, maka dia meletakkan hambatan di hadapanmu. Penolakan-penolakan yang menyakitimu kemarin akan berubah menjadi ya, yang akan kamu syukuri dengan air mata esok hari. Kamu akan bersujud dan berterima kasih atas hambatan-hambatan yang saat ini tidak bisa kamu pahami, sebab sebuah sulaman takdir yang luar biasa sedang dikerjakan, yang bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiranmu. Koneksi-koneksi yang tak pernah terbayangkan, perbaikan-perbaikan dari orang-orang yang tidak pernah kamu duga. Ini semua terjadi bukan karena kamu sempurna, melainkan karena kamu dicintai. Dia berkenan menunjukkan keagungannya, kekuasaannya, dan karunia-Nya kepada dunia melalui seorang hamba yang pernah terpinggirkan, terluka, dan diremehkan. Ini adalah karunia yang sedemikian rupa sehingga bahkan mereka yang mengabaikanmu pun akan tertarik pada cahayamu yang bersinar. Apapun yang menjadi sumber malumu akan berubah menjadi kehormatan dan kemuliaan. Kekalahan-kekalahan pahit masa lalumu akan berubah menjadi kisah-kisah kebangkitan yang berpindah dari mulut ke mulut. Dan kali ini tidak ada yang bisa mencuri milikmu. Kali ini hadiah itu tidak akan terlambat. Kali ini bukan kamu yang menjadi penonton menyaksikan nikmat yang hanya diberikan kepada orang lain, melainkan kamu yang berada tepat di pusat karunia itu. Kamu akan menjadi bukti paling nyata dari bagaimana kekuasaan agung itu mengangkat seseorang dari tempat ia jatuh. Jangan lagi menoleh ke belakang. Berhentilah mendirikan monumen-monumen untuk hari-hari penuh kepedihan itu. Sudah berlalu, sudah selesai. Cahaya yang terbentang di hadapanmu jauh lebih kuat dari kegelapan yang kamu tinggalkan di belakang. Meski saat ini kamu tidak merasakan getaran apapun di dalam dirimu, kata-kata yang tertanam di hatimu ini bukanlah produk khayalan, melainkan kebenaran itu sendiri. Waktunya telah ditetapkan, waktu yang dinantikan dalam kalender ilahi telah tiba. Tidak ada lagi penundaan. Karunia ilahi yang terlihat di cakrawala telah berangkat menuju kamu. Terkadang segalanya di sekitarmu tampak begitu diam, sehingga ini bukan karena ketidakpercayaanmu atau kemalasanmu. Beberapa pembentukan besar terjadi di dimensi-dimensi dalam yang belum bisa ditangkap oleh matamu. Jeda-jeda panjang yang kamu sangka kelambanan sesungguhnya adalah proses pembangunan yang sangat dalam, tak terlihat dan bertujuan. Apapun yang hancur, berantakan, sedang dikumpulkan kembali. Apapun yang kamu katakan sudah berakhir, sedang diselaraskan kembali. Kerangka yang akan menanggung kebaikan yang telah lama kamu nantikan sedang dibangun. Dari luar mungkin tampak seolah tidak ada yang terjadi. Namun di dalamnya fondasi itu sedang dikerjakan dengan ketelitian seorang pengrajin emas. Yang ilahi tidak dibangun di atas fondasi fana dan rapuh. Janji-janji abadi tidak dibangun di atas keinginan-keinginan sementara. Inilah mengapa suaramu diperbolehkan mengecil, mengapa kamu diperbolehkan menyendiri, bahkan mengapa tanah yang kamu pijak diperbolehkan bergoncang. Ini bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mengajarkanmu bahwa hidupmu tidak bisa hanya terikat pada hal-hal sementara, pada manusia, pada jabatan, dan pada benda-benda. Yang abadi hanyalah Dia, dan bangunan yang Dia dirikan tidak pernah runtuh. Inilah mengapa apa yang akan diberikan kepadamu tidak akan dangkal. Ini akan bukan sekadar keinginan sesaat, melainkan nikmat yang abadi. Sebab nikmat ini tidak bersandar hanya pada tanganmu, melainkan pada kekuasaan Allah yang tak tergoyahkan, pada kebenaran mutlaknya.
Kamu tidak sedang memasuki musim biasa. Yang mendekat tidak bisa diukur dengan perhitungan duniawi. Ia tersimpan untuk momen yang telah ditentukan itu. Rahasia-rahasia, pertolongan-pertolongan, dan peluang-peluang yang telah lama dimatangkan sedang terbentang di hadapanmu. Kamu akan dengan takjub menyaksikan bagaimana beberapa kesulitan terselesaikan dengan sendirinya. Kamu akan melihat bahwa orang-orang dan peluang-peluang yang kamu kira tidak terjangkau mengalir ke arahmu dengan cara yang tak dapat dijelaskan. Kamu akan menyaksikan bahwa hal-hal yang pernah kamu perjuangkan keras-keras namun tidak berhasil, kini mengalir seperti air. Dan rasa kedamaian dan kemudahan itu adalah tanda terbesar bahwa kendali telah sepenuhnya berpindah ke sebuah kekuasaan ilahi. Tangan itu selalu ada di sana, namun kini tirai-tirai sedang terangkat. Yang tersembunyi menjadi nyata. Pemahamanmu diperbarui. Cara pandangmu terhadap peristiwa berubah. Ketakutan-ketakutan lama, kekhawatiran-kekhawatiran, dan bisikan-bisikan yang pernah mengurungmu dalam pola-pola sempit itu terhapus berlalu. Sebab karunia besar yang akan datang kepadamu tidak bisa dibawa oleh hati yang penuh kekhawatiran. Tanpa kamu sadari, kamu ditempa dalam kesepian-kesepianmu itu. Kamu dimatangkan di sudut-sudut tersembunyi. Setiap kali kamu terdesak, sesungguhnya adalah sebuah latihan. Setiap kehilangan adalah takik yang diukir pada spiritualitasmu. Setiap keheningan membuatmu semakin peka terhadap alam spiritual. Setiap pintu yang tertutup membuatmu semakin bijak. Tahun-tahun yang kamu kira terbuang percuma, sesungguhnya adalah investasi terbesar yang pernah dibuat untuk keselamatanmu yang abadi. Kini, waktu telah matang. Kamu telah melewati garis tak terlihat, di mana penantian berakhir dan manifestasi dimulai. Atmosfer yang mencekikmu mulai tersebar. Pintu-pintu yang bertahan mulai terbuka. Rantai-rantai yang menahanmu mulai putus tanpa memerlukan kekuatan fisikmu sedikit pun. Mengapa? Karena dekrit ilahi telah ditulis dan dimeteraikan sejak lama. Tidak ada yang kamu kira terlambat yang telah hilang. Ia hanya ditangguhkan untuk bermanifestasi pada detik yang paling sempurna. Setiap nasib yang telah dimeteraikan dengan capnya menemukan dirimu tepat waktu, tidak satu detik pun lebih awal atau lebih lambat. Masa lalumu yang memalukan itu, yang ingin kamu sembunyikan, pengalaman-pengalaman pahit itu, kini akan menjadi sumber kebijaksanaanmu yang terbesar. Kamu tidak akan merasa malu olehnya. Sebaliknya, mereka akan bersinar seperti medali yang menunjukkan betapa kerasnya badai yang berhasil kamu lewati. Nur Allah akan terpantul dari masa lalumu yang hancur berkeping-keping itu dan menerangi sekelilingmu. Masa lalumu tidak akan terhapus, namun akan ditransformasi. Kamu akhirnya akan melihat gambaran besar yang agung dan luar biasa itu, bahwa tidak ada yang terjadi padamu tanpa makna, bahwa tidak ada air mata yang tercurah yang tersia-siakan. Kebingungan memberi jalan pada kejelasan. Kamu melangkah ke dalam sebuah periode di mana kamu akan sangat mengetahui apa yang harus dilakukan, ke arah mana harus pergi, keputusan apa yang harus diambil. Kamu tidak akan lagi melangkah seperti daun yang tertiup angin, melainkan seperti kapal yang mengambil kompasnya dari kebenaran-kebenaran abadi. Kamu akan hidup bukan dengan reaksi, melainkan dengan wawasan mendalam. Dan bimbingan ilahi itu akan memberimu ketentraman yang luar biasa, kejernihan, dan kekuatan. Sebab langkah-langkahmu didukung secara langsung oleh kehendak yang tidak pernah salah itu. Intuisi spiritual itu ditanamkan ke dalam hatimu, agar kamu tidak menyimpang ke jalan-jalan yang salah. Kamu akan berjalan tanpa rasa takut. Kamu tidak akan jatuh kembali ke lubang-lubang gelap masa lalu.
kamu tidak akan menginjak jebakan-jebakan lama itu lagi. Musim baru ini membutuhkan pendirian yang baru, langkah yang baru, dan rahasia langkah itu sedang diberikan kepadamu saat ini. Meski matamu belum melihatnya, segalanya sedang berubah. Mereka yang memandangmu dengan curiga, yang melihatmu jatuh, namun tidak mengulurkan tangan, akan menyaksikan dengan takjub transformasi luar biasa yang terjadi dalam dirimu. Ini bukan pamer kesombongan. Ini akan menjadi pertanda terindah dari bagaimana seseorang yang telah menyerahkan hatinya kepada Allah bangkit dari abunya. Ada rahasia-rahasia yang hanya bisa dipahami bukan hanya dengan akal, tetapi dengan kedalaman jiwa. Sebab mereka dirancang sebelum waktu diciptakan. Tatanan yang dibangun untukmu ini tidak dimulai ketika kamu pertama kali berdoa, melainkan ketika pena takdir menuliskan garis hidupmu di Bezm ILS saat jiwamu diciptakan. Tidak ada perhentian, tidak ada tanjakan dalam hidupmu yang merupakan kebetulan. Kekuasaan yang menopang alam semesta dengan kata kun itu juga mengukir kisahmu dengan niat yang sempurna. Mengapa pintu-pintu itu tertutup? Mengapa orang-orang itu berpaling justru ketika kamu membutuhkan mereka? Mengapa peluang-peluang yang tampak begitu masuk akal tiba-tiba menguap begitu saja? Kamu banyak bertanya-tanya, kamu tidak mengerti. Namun, dia tahu, pintu-pintu itu bukan tertutup agar kamu dihukum, melainkan untuk mengalihkanmu dari bahaya. Orang-orang itu bukan menolakmu. Mereka dijauhkan darimu dengan perisai perlindungan ilahi agar mereka tidak semakin mencemari hatimu yang bersih. Perjanjian-perjanjian dan jalan-jalan itu bukan dibatalkan karena kamu dihakimi, melainkan agar kamu kembali ke arah sejatimu, ke tujuanmu yang sesungguhnya. Sebab nasib yang murni yang telah disisihkan untukmu tidak boleh ternodai oleh niat-niat yang salah. Dia dengan sengaja meruntuhkan bangunan-bangunan palsu yang dibangun hanya dengan egomu, hanya dengan ambisimu yang tidak selaras dengan takdir ilahi. Dia meruntuhkan tembok-tembok keakuan tempat kamu, mengandalkan dirimu sendiri, yang kamu kira bisa kamu selesaikan hanya dengan akal. Dia tidak membiarkanmu melaju dengan sebuah kesuksesan yang kelak akan menghancurkanmu. Inilah mengapa dia menghentikanmu. Ini bukan penghalangan. Ini adalah agar kamu kembali ke jalan yang nyata dan tanpa kehilangan. Dia mencabut dari hidupmu semangat-semangat palsu dan kebahagiaan-kebahagiaan tiruan yang berusaha mengambil alih takdirmu yang sesungguhnya. Dan melakukan ini bukan dengan kehancuran, melainkan dengan faidah dan cahaya yang akan dia turunkan ke hatimu. Dengan sebuah kesadaran, kamu akan melihat dengan mata hatimu yang tajam itu apa yang harus tetap tinggal dan apa yang memang sudah harus pergi sejak lama. Ketajaman intuisi yang akan muncul di hatimu dalam periode ini akan setajam pedang. Tirai-tirai kabut yang dulu membingungkanmu akan terangkat sepenuhnya. Kamu akan berbicara dengan ketegasan, membuat keputusan dengan tenang, dan melangkah dengan ketenangan itu. Sebab kamu tidak lagi akan menunggu persetujuan dari luar. Kamu akan mempercayai suara ilahi yang dibisikkan ke dalam dirimu, ke lubuk jiwamu. Kepercayaan ini tidak datang dari kekuatan pergelangan tanganmu sendiri, melainkan dari hubungan yang dalam yang kamu jalin dengan Sang Pencipta. Kamu akan berpegang bukan pada apa yang terlihat oleh matamu, melainkan pada apa yang kamu ketahui dengan pendengaran hati yang dalam. Ada jalan-jalan, orang-orang, dan koneksi-koneksi yang sedang disiapkan secara tersembunyi sejajar dengan kisahmu. Kamu belum melihat wajah-wajah mereka, belum mendengar nama-nama mereka, namun mereka telah dikirimkan untukmu. Sebagian akan mempercepat langkahmu, sebagian akan memperluas visimu, dan sebagian lagi akan ada di sana hanya untuk menyaksikan desain ilahi yang luar biasa ini.
tatanan ilahi bekerja dengan keterikatan yang sempurna. Kemajuanmu akan menjadi kesembuhan bagi orang lain. Ketaatan seseorang lainnya akan membuka jalanmu. Kamu adalah bagian dari jaringan yang luar biasa, yang terikat satu sama lain dengan benang-benang tak terlihat di semesta yang besar ini. Kamu tidak sendirian, kamu bukan sepotong tunggal, namun kamu adalah salah satu bagian paling kunci. Dan amanah, tugas yang dititipkan ke tanganmu tidak bisa dilaksanakan seperti yang dapat kamu lakukan oleh orang lain manapun. Sekarang, kamu akan melihat bahwa hal-hal yang pernah kamu perjuangkan mati-matian akan berubah menjadi sungai rahmat. Ini bukan karena segalanya akan menjadi taman mawar tanpa duri, melainkan karena segalanya kini akan berada dalam harmoni ilahi. Ketika kehendak bermanifestasi, tidak ada hambatan yang tersisa untuk menghalanginya. Sumber daya yang kamu butuhkan akan terhampar di kakimu. Obat-obatan dan solusi yang kamu cari akan tiba-tiba terlintas di benakmu. Apapun yang kurang akan segera dilengkapi. Ini bukan sekadar janji kosong. Ini adalah buah dari doa-doa yang sunyi dan membara selama bertahun-tahun dari kesabaran yang berat itu. Sebuah ruang yang sepenuhnya baru terbuka di hadapanmu. Ia tidak akan menyerupai apapun yang kamu kenal. Aturan-aturan lama, hafalan-hafalan lama tidak berlaku di sini. Sebab keadaan baru yang Allah ciptakan untukmu ini tidak muat dalam cetakan-cetakan lama yang sempit. Jangan bandingkan ini dengan pengalaman masa lalumu. Jangan hakimi periode baru ini dengan matamu yang lelah, yang masih perih. Biarkan hal-hal yang tidak kamu duga mengejutkanmu. Sebab manifestasi-manifestasi yang paling murni dan tertinggi datang bukan dengan kebisingan, melainkan dengan keheningan yang dalam dan ketentraman yang luar biasa. Yang datang mungkin tidak akan membuat pertunjukan, namun akan mengubah hidupmu dari akarnya. Ini bukan kompensasi atau versi yang lebih baik dari masa lalu. Ini adalah dimensi yang sepenuhnya berbeda. Sebuah karunia yang turun langsung dari Arasi, tidak terikat pada manusia, jabatan, atau musim-musim dunia. Rasa sakit yang halus itu yang kamu rasakan di hatimu saat ini, bisikan lembut itu, adalah pertanda pertama dari keagungan besar yang akan segera bermanifestasi, dari kekuasaan yang akan mengguncang jiwamu. Banyak yang dikatakan tentang waktu panen, namun sedikit orang yang tahu pertempuran seperti apa yang telah diberikan di dalam hati sebelum melihat buah itu. Ibnu Arabi berkata, penaklukan terbesar adalah penaklukan manusia atas nafsunya sendiri, atas hatinya sendiri. Dia tidak hanya mengamati apa yang kamu lakukan di luar, melainkan apa yang kamu jaga tetap hidup di dalam dirimu pada momen-momen ketika tidak ada yang melihatmu. Pada hari-hari gelap, ketika seolah tidak ada yang bermakna, sesungguhnya dia sedang memperkuat ketahanan batinmu, kerangka spiritualmu. Pada momen-momen ketika suaranya menekan suaramu sendiri, dia semakin menancapkan akar-akarmu ke kedalaman. Sebab rahasia besar itu, amanah yang berat itu, tidak bisa bersemayam dalam hati yang hancur dan penuh keraguan. Sebelum membebankan tujuan besar itu ke pundakmu, dia perlu mengukuhkan dasar hatimu yang akan menanggung beban itu. Kamu telah melewati musim-musim berat, di mana yang tak terlihat terasa lebih nyata dari yang terlihat. Ini bukan kesalahan, bukan kekeliruan. Ini adalah pendidikan spiritual, seorang darwis, seorang musafir. Kepekaan kamu sedang ditingkatkan agar kamu bisa mengenali kebenaran, bukan hanya dengan matamu dan akalmu, melainkan dengan mata hati yang jernih itu, dengan ketajaman intuisi yang dalam. Sebab di periode yang mendekat ini, kamu perlu mempercayai apa yang dibisikkan ke hatimu lebih dari apa yang kamu lihat dengan matamu. Banyak orang tersesat karena tergoda oleh kilap palsu yang hanya terlihat dari luar. Namun kamu dipanggil untuk melihat di balik tirai.
melihat hikmah yang sesungguhnya. Kamu dipilih untuk hidup dengan aturan-aturan sunnatullah yang berbeda, dengan ritme yang berbeda, dengan tatanan ilahi yang berbeda. Jarak-jarak yang orang lain habiskan bertahun-tahun, seumur hidup untuk menempuhnya, akan kamu tempuh dalam sekejap. Ini bukan karena kamu lebih unggul dari orang lain, melainkan karena kamu telah menunduk dan menunjukkan kepasrahan. Kunci-kunci sedang diberikan kepadamu, bukan dari perunggu atau besi, melainkan kunci-kunci spiritual. Di area-area di mana dulu kamu merasa tersudut dan kecil, kini kamu akan memiliki otoritas spiritual, sebuah pengaruh. Di tempat-tempat di mana kamu bahkan tidak punya hak bicara, kini kehadiranmu, eksistensimu yang akan berbicara. Kamu akan didengarkan ketika berbicara, bukan karena kamu meninggikan suara, melainkan karena di balik kata-katamu ada dukungan Allah yang tak tergoyahkan. Kamu tidak perlu membuktikan dirimu kepada siapapun, tidak perlu membela dirimu. Kehormatan yang ditanamkan ke dalam dirimu akan bergema jauh lebih lantang dari semua kata-kata kosong yang dibuat manusia. Ketenangan akan turun ke lingkungan tempatmu berada. Kehadiranmu, pekerjaan yang kamu sentuh, langkah-langkah yang kamu ambil akan membawa kesembuhan. Sebab ketika kamu berjalan, jejak-jejak yang kamu tinggalkan akan menjadi tanda terbesar bahwa Dia yang menarikmu keluar dari lubang gelap itu, yang menciptakanmu kembali dari abumu, adalah Rob semesta alam.